081063108053 dari kelas 3D Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video ini aku ingin sedikit menjelaskan pada teman-teman tentang asimilasi. Apa sih asimilasi itu? Jadi asimilasi adalah proses peleburan atau penggabungan budaya dengan budaya lainnya sehingga terbentuklah budaya baru. Nah, kenapa dari proses penggabungan budaya ini bisa terbentuk budaya baru? Bukannya bisa berdampingan aja. Jadi, setiap budaya itu pasti memiliki ciri khas, memiliki keragaman. Nah, dari keragaman yang satu dengan keragaman yang lain yang dipadukan ketika berkehidupan berdampingan sehari-hari, pasti dari ciri khas budaya ini ada yang lebih dominan dan ada yang lebih minoritasnya, sehingga salah satunya tersamarkan dengan budaya lainnya begitu, sehingga terbentuklah pendekatan-pendekatan dan terbentuknya budaya baru begitu. Apa aja sih yang dapat terpengaruh dari proses asimilasi ini? Jadi salah satu aspek yang dapat terpengaruh dari proses asimilasi adalah cara berbicara seseorang. Oke, di sini aku akan sedikit menjelaskan kenapa bisa cara berbicara kita pun terpengaruh dari sekitar kita. Jadi kita itu kan hidup berdampingan ya dengan orang-orang yang memiliki keragaman budaya. Apalagi di Indonesia memang banyak sekali budaya yang tersebar gitu ya. Aspek-aspek yang dapat mempengaruhi asimilasi, terjadinya asimilasi ada dua teman-teman. Yang pertama itu aspek psikologi, di mana aspek psikologi ini adalah aspek yang berasal dari dalam diri kita sendiri gitu. Dan satu lagi itu aspek sosiologi. Nah, aspek sosiologi ini berkebalikan dari aspek psikologi. Sosiologi itu berasal dari luar diri kita, entah itu dari lingkungan kita, dari keluarga kita, dari teman-teman dan kerabat kita, yang dapat mempengaruhi cara kita berbicara. Nah, cara teman-teman kita berbicara, cara orang-orang di lingkungan sekitar kita berbicara itu yang sehari-hari bergaul dan bersinergi dengan kita, itu sedikit banyaknya mempengaruhi cara berbicara kita. Nah, disitulah terjadi proses asimilasi, teman-teman. Oke, ini aku mau bercerita tentang asimilasi berbicaraku. Jadi bagaimana proses asimilasi yang membentuk cara aku berbicara. Aku ini lahir di Jakarta dan orang tua pernah bilang bahwa kami sekeluarga sempat tinggal di sana beberapa tahun. Mungkin aku masih terlalu kecil dan masih di bawah balita sehingga tidak memiliki memori sedikit pun tentang yang katanya aku pernah tinggal di Jakarta. Di Bekasi aku bergaul dengan teman-temanku yang sama-sama orang Bekasi juga kebanyakan, dimana cara kita berbicara itu ya dengan memakai bahasa Indonesia pada umumnya, pada biasanya gitu, dengan logat-logat sehari-hari. Akan tetapi logat Betawi seperti suku-suku Betawi itu memang tercampur gitu. Jadi banyak orang Bekasi juga yang memakai bahasa yang logatnya agak ke Betawian meskipun tidak mirip seperti halnya di Jakarta yang logatnya itu ketika berbicara banyak menggunakan huruf E di belakangnya, seperti pada kata iye, aye, atau kagak ade. Nah itu tuh aku sebagai orang yang memiliki keluarga di Jakarta dan sering sekali ke sana, tepatnya Jakartanya itu di Jakarta Pusat, Kemayoran. Nah ketika aku bermain ke sana sedang bersilaturahim, itu banyak sekali saudara-saudaraku yang menggunakan logat atau dialek seperti itu. Sementara ketika aku di Bekasi, ya teman-temanku, keluargaku menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, tapi mungkin tidak baku dan agak sedikit mengadopsi logat-logat Bekasi, logat-logat Jakarta, seperti kata kagak misalnya, atau kata-kata seperti kata gua, elu, itu tuh memang sangat familiar, sangat biasa. Bahkan aku di Bekasi pun seperti itu berbicara
berbicara dengan teman-temanku ketika bergaul, ketika bermain, bersekolah, dan dengan teman-teman sebaya ya tentunya. Nah, singkat cerita, ketika aku masuk kuliah dan merantau di kota Karawang ini, Kabupaten Karawang, kota yang dimana mayoritasnya bahkan menggunakan bahasa Sunda atau logat Sunda. Yang sekali orang yang berbicara kepadaku menyapa aku dengan bahasa-bahasa mereka, dengan bahasa yang sama sekali tidak aku mengerti gitu. Bahkan ketika aku contoh kecilnya misal pergi ke warung untuk membeli suatu kebutuhan begitu, ibu warungnya itu, ibu penjual bertanya kepadaku atau sekedar basa-basi menggunakan bahasa Sunda yang terkadang aku hanya bisa diam dan tidak mengerti apa yang beliau katakan, sehingga ada ketidaknyambungan antara pembeli dengan penjual kadang ya. Nah, selama kurang lebih 1 tahun aku ada di Karawang, logat-logat Sunda, tapi ini hanya logatnya ya, bukan bahasanya, itu sedikitnya memengaruhi caraku berbicara. Seperti kata atuh, teh, kayak ada partikel kata teh atau da mengaruhi caraku berbicara. Contohnya, jangan gitu atuh. Nah, seperti itu tuh terkadang ketika sehari-hari berbicara dengan teman-temanku yang di sini juga banyak orang Sunda, itu tuh memengaruhi cara aku berbicara, sedikitnya memengaruhi cara aku berbicara. Tapi pengaruh dari logat Sunda ini tidak begitu banyak mempengaruhi aku dan tetap kental dan tetap dominan aku menggunakan bahasa Indonesia meskipun tidak terlalu banyak menggunakan logat Betawi. Jadi dari proses asimilasiku ini didominasi dengan aspek psikologi dan tetap terpengaruh dengan aspek sosiologi, tapi lebih dominan psikologinya begitu. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya, asimilasi itu adalah proses peleburan atau penggabungan dua budaya atau bahkan bisa lebih sehingga membentuk budaya baru. Nah, salah satu aspek dalam kehidupan kita yang dapat terpengaruhi dari proses asimilasi adalah cara atau gaya kita berbicara. Contohnya tadi kayak aku. Dari awalnya gaya aku berbicara adalah gaya berbahasa Indonesia sebagaimana biasanya dengan logat sehari-hari, sedikit menggunakan logat Betawi, dan ketika pindah ke Karawang sedikit terpengaruh dengan logat Sunda meskipun tidak banyak gitu. Oke, sekian dari video aku kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.